Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yahya Nur Maulidan dengan NIM 23101163100006. Saya dari kelas A2 PBSI. Saya adalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dengan prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini ada kata-kata nih sebelumnya. Kita sebagai mahasiswa PBSI harus kuat dalam menjalani mata kuliah linguistik ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik umum, yaitu dari fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Yang pertama itu ada dari fonologi. Fonologi adalah sebuah cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk pengaturan dan pola bunyi tersebut. Fonologi. Fonologi itu dibagi ke dua cabang, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama itu fonetik, itu cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Dan yang kedua itu fonemik, itu sebaliknya dari fonetik, yaitu mengkaji bunyi bahasa dengan mempertimbangkan maknanya. Kalau yang fonetik itu kan tanpa mempertimbangkan maknanya, kalau fonemik itu mempertimbangkan maknanya. Jadi fonetik itu tidak, fonemik itu iya. Nah, di sini bagian jenis fonetik itu ada tiga. Fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan yang ketiga itu fonetik auditoris. Secara singkatnya itu fonetik artikulatoris itu adalah orang yang mengeluarkan bunyi bahasa itu, mengeluarkan dengan mulutnya. Dan yang akustis ini gelombang suara yang dikeluarkan oleh seseorang, yang dikeluarkan oleh artikulatoris ini. Dan yang ke fonetik auditoris itu adalah yang mendengarkan ucapan yang artikulatoris tadi ucapkan. Jadi artikulatoris itu yang membicarakan, akustik itu gelombang suaranya, dan auditoris itu adalah yang mendengarkan suaranya. Dan yang kedua itu ada morfologi. Morfologi adalah sebuah kajian linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk kata. Morfologi memiliki dua cabang, yaitu morfem dan kata. Yang morfem ini artinya tuh objek kajian yang terkecil. Morfem terbagi menjadi dua, yaitu bebas dan terikat. Yang pertama itu adalah bebas. Sebuah kata yang dapat berdiri sendiri, itu bebas. Contohnya itu seperti meja, ini terbuat dari kayu ulin. Di sini meja tidak ada kata tambahan seperti yang terikat itu. Tidak ada kata ber, me, tapi sudah menjadi meja itu sudah memiliki makna. Dan yang kedua itu terikat, sebuah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, seperti kata berjuang ke jalan yang benar, itu harus ada kata ber dengan juang agar dapat maknanya. Jika juang saja itu maknanya tidak ada. Dan yang kedua ada kata. Kata adalah objek kajian yang terbesar. Kata ya kata pada umumnya. Seperti itu. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis berasal dari kata Yunani yang berarti menempatkan bersama kata-kata dan merujuk pada ilmu bahasa yang melibatkan pengaturan kata-kata menjadi kalimat atau kelompok kata. Di dalam sintaksis ada yang namanya frasa, yaitu satuan linguistik yang terdiri dari dua kata atau lebih, tidak memiliki ciri-ciri klausa. Ciri-ciri frasa itu termasuk tidak melebihi batas fungsi, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Frasa memiliki dua jenis, yaitu frasa eksosentrik dan endosentrik. Yang pertama itu adalah frase eksosentrik. Frase yang komponennya tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan frasa secara keseluruhan. Dan yang kedua itu frase endosentrik. Frase endosentrik adalah frasa di mana salah satu komponennya itu memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhan frasanya. Nah, ini kategori frasa endosentrik itu ada frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektiva, dan frasa numeral. Singkatnya saja biar lebih jelas, frasa nominal itu adalah benda, frasa verbal adalah kata kerja, frasa adjektiva adalah kata sifat, frasa numeral adalah kata bilangan. Dan yang keempat, ada wacana.
Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu wak, atau fak. Arti kata tersebut adalah berkata atau berucap. Kata wak yang tergolong kata kerja mendapatkan imbuhan berupa akhiran ana, sehingga menjadi wacana. Jadi wacana dapat berarti tuturan atau perkataan, ya ucapan. Jenis-jenis wacana. Yang pertama ada wacana lisan. Wacana lisan itu sebagai media komunikasi lisan dapat berupa rangkaian percakapan seperti secara langsung. Dan yang kedua ada wacana tertulis. Namanya tertulis, pasti tertulis dan penyampaiannya melalui tulisan, ya tulis tangan. Dan yang ketiga ada wacana fiksi. Wacana fiksi adalah bentuk isi berupa imajinasi yang tidak nyata. Dan yang keempat ada wacana non-fiksi. Wacana non-fiksi atau wacana ilmiah adalah wacana yang didasarkan pada pola. Dan yang kelima ada wacana naratif. Wacana naratif adalah wacana yang menggambarkan dan menceritakan sesuatu dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang urutan peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Dan yang keenam ada argumentatif. Wacana argumentatif bertujuan memengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca. Dan yang ketujuh, wacana deskriptif. Yang menonjol pada wacana deskriptif itu ialah aspek penggambaran objek seperti apa adanya. Nah, yang keenam itu ada semantik. Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna berasal dari bahasa Yunani kuno, semak, atau bentuk nominal yang berarti tanda atau lambang. Kata semantik ini disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya dan mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Mempelajari makna yang arti dalam bahasa itu apa saja. Itu semantik. Jenis makna semantik itu ada 12. Banyak. Yang pertama itu makna gramatikal, adalah peran suatu kata. Dan yang kedua itu makna leksikal, adalah dasar suatu kata. Yang ketiga ada makna konseptual, adalah ide atau konsep kata. Yang keempat ada makna referensial, atau adalah pengacuan pada objek. Yang kelima itu makna non-referensial, sebaliknya, yaitu tidak. Ya, berarti tidak pengacuan pada objek. Dan keenam, makna konotatif adalah menyertakan emosional. Yang ketujuh itu makna denotatif, artinya literal. Yang kedelapan, makna konseptual adalah gambaran umum. Yang kesembilan, makna asosiatif adalah hubungan dengan kata. Yang ke-10, makna istilah adalah istilah itu berarti arti khusus. Dan yang ke-11, makna idiom adalah gabungan kata. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah makna peribahasa adalah kiasan peribahasa. Ya, yang terakhir, pengertian pragmatik. Pengertian pragmatik itu dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2005 disebutkan bahwa pragmatik adalah yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. Beberapa pengertian yang ada dalam pragmatik, pengertian tindak tutur, pengertian konteks, dan pengertian dieksis. Yang pertama adalah pengertian tindak tutur. Tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur pada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Artinya, tuturan baru bermakna jika direlasikan dalam tindakan komunikasi nyata. Selain sebagai tindakan individual, tindak tutur juga merupakan tindak sosial. Yang kedua ada pengertian konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ada beberapa jenis konteks. Konteks fisik, yaitu meliputi ruangan, objek nyata, pemandangan, dan lain sebagainya. Konteks menurut faktor sosio-psikologis menyangkut faktor-faktor seperti status orang-orang yang terlihat dalam hubungan komunikasi, peran mereka, dan tingkat kesesungguhannya. Dimensi pemilihan waktu atau tempo sesuatu konteks meliputi hari dan rentetan peristiwa yang dirasakan terjadi sebelum peristiwa komunikasi itu. Yang terakhir ada pengertian dieksis. Dieksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani.
Untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tutoran. Dieksis ini berarti menunjuk melalui bahasa. Bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan disebut ungkapan dieksis. Ya, itu saja penjelasan dari saya tentang linguistik. Itu sepengetahuan saya. Bila ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Boleh diperbaiki nanti di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.